Selamat siang semuanya, nama saya Fadila Purwitasari SEMAK, salah satu dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam kesempatan ini saya bermaksud menyajikan video unjuk diri kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi kepentingan pendaftaran sertifikasi dosen. Video unjuk diri ini akan berupa video pengajaran untuk mata kuliah praktikum akuntansi. Mata kuliah praktikum akuntansi merupakan salah satu mata kuliah inti dan mata kuliah yang terakhir diajarkan dalam program studi akuntansi. Mata kuliah praktikum akuntansi merupakan mata kuliah pengaplikasian pembuatan laporan keuangan secara manual dengan menggunakan contoh kasus sebuah perusahaan. Dalam mata kuliah yang diajarkan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini, perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan pembuatan laporan keuangan secara manual berdasarkan satu kasus di sebuah perusahaan, yaitu mereka dapat menganalisis neraca awal, kemudian dapat melakukan entry jurnal berdasarkan bukti transaksi yang tersedia, yang dilanjutkan dengan entry di buku besar, yang dilanjutkan entry ke neraca lajur, dan terakhir adalah pembuatan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu 1. Pemahaman mengenai informasi umum dan kebijakan akuntansi perusahaan. 2. Pemahaman mengenai penggunaan kode rekening untuk pencatatan transaksi. 3. Pemahaman mengenai neraca awal dan transaksi operasional perusahaan. 4. Pemahaman untuk membuat jurnal khusus, bisa berupa jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial. 5. Pemahaman mengenai bagaimana cara memposting semua transaksi ke dalam buku besar. 6. Pemahaman bagaimana cara melakukan alokasi biaya overhead pabrik. 7. Pemahaman mengenai cara menyusun laporan keuangan, baik berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. 8. Pemahaman bagaimana membuat catatan laporan keuangan sebuah perusahaan. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini berupa aplikasi pembuatan laporan keuangan secara manual di Excel. Artinya, mahasiswa diminta untuk membuat kertas kerja di Excel. Kertas kerja yang dibuat yaitu jurnal, buku besar, neraca lajur, dan laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Mode perkuliahan ini merupakan pembelajaran offline, di mana mahasiswa diminta untuk mengerjakan kertas kerja di ruangan kelas dan dikerjakan di Excel. Mahasiswa disarankan untuk membawa laptop sendiri agar mereka terbiasa menggunakan barang yang mereka miliki, atau bila memungkinkan mahasiswa diminta untuk mengerjakannya di komputer yang disediakan oleh kampus. Metode penilaian yang dilakukan berupa 3 jenis. Yang pertama yaitu penilaian atas progres kertas kerja yang dilakukan oleh mahasiswa. 2. Ujian tengah semester. 3. Ujian akhir semester. Penilaian progres atas kertas kerja yang dilakukan mahasiswa berupa mahasiswa diminta untuk mengumpulkan kertas kerja setiap 3 minggu sekali dan dinilai oleh dosen pengampu.
Ujian tengah semester yang dilaksanakan merupakan ujian lisan, di mana mahasiswa akan ditunjukkan beberapa bukti transaksi dan diminta menentukan jurnal yang benar. Jumlah jurnal yang benar akan menentukan nilai yang diperoleh. Pelaksanaan ujian semester berupa ujian lisan di mana mahasiswa akan ditunjukkan beberapa bukti transaksi dan diminta untuk menentukan jurnal yang benar atas bukti transaksi tersebut. Ujian akhir semester berupa pengumpulan kertas kerja yang sudah selesai dari tiap mahasiswa untuk dinilai oleh dosen pengampu. Bobot penilaian dari tiap jenis metode penilaian yaitu satu untuk progres bernilai 20%, UTS bernilai 40%, dan UAS bernilai 40%. Selain bobot penilaian, mahasiswa juga dihitung kehadirannya atau presensinya. Hal ini dikarenakan kehadiran menjadi syarat wajib untuk mahasiswa mendapatkan nilai dari mata kuliah ini. Kehadiran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 75% dari seluruh pertemuan yang diadakan. Kriteria penentuan nilai akhir mahasiswa akan menggunakan tabel berikut ini. Berikut video rekaman pengajaran tatap muka di kelas untuk mata kuliah praktikum akuntansi. Halo semuanya. Halo, perkenalkan, nama saya Fadila Purwitasari, SEMAK. Semester ini saya akan mengampu mata kuliah praktikum akuntansi. Selamat siang semuanya, terima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah praktikum akuntansi. Untuk mata kuliah praktikum akuntansi atau biasa dikenal dengan laboratorium akuntansi, kita akan mengerjakan satu kasus, yaitu sebuah perusahaan manufaktur di mana perusahaan kita adalah industri kopi. Untuk modulnya sudah kalian terima semua ya. Nanti kalian bisa pelajari di rumah. Saya akan jelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk awal mula kita belajar mengenali, gitu, membuat sistem akuntansi perusahaan kopi seperti itu. Jadi sebelum kita memulai untuk membuat menjurnal, melakukan semuanya, yang pertama kali kita lakukan adalah mempelajari mengenai perusahaannya terlebih dahulu. Jadi yang kita pelajari pertama kali adalah kita baca mengenai ini, informasi umum dan informasi umum dan instruksi seperti itu. Jadi kita tahu bahwa perusahaan bernama MKW, Mitra Kusuma Wijaya, sebuah perusahaan industri kopi. Jadi kita ketahui bahwa ini adalah termasuk dalam perusahaan jenis manufaktur seperti itu. Jadi itu harus jadi fondasi kita untuk membuat mengerjakan keseluruhan transaksi keuangan yang ada seperti itu. Seperti itu. Kemudian ini susunan pemegang sahamnya bisa dibaca untuk nanti. Ini struktur organisasinya. Nah, yang kita harus pertama pahami adalah ini proses produksi, bahwa dia mengalami 3 tahap pengolahan, yaitu tahap produksi ada 2 tahap produksi pengolahan, yaitu tahap produksi 1 dan tahap produksi 2. Jadi kita ketahui bahwa dia memiliki 2 bagian produksi seperti itu. Jadi ada 2, nggak hanya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kapasitas, kemudian kita ketahui juga bahwa ada 2 departemen produksi dan 3 departemen pembantu. Ini membantu kita nanti untuk melakukan penjurnaan. Nah, ini yang bagian berikutnya, ini adalah dasar-dasar bagaimana transaksi akan dilakukan. Pertama mulai dari pengadaan bahan, bahwa bahan itu dibeli dari pengada, yaitu pemasok,
dengan cara satu dia dibeli dengan kredit, nah gitu, dan belum dikenakan PPN 10%. Berarti nanti di transaksi kita harus melakukan kita jangan lupa untuk memperhitungkan PPN-nya. Kemudian yang kedua, pemasaran. Kita tahu bahwa penjualannya juga dilakukan secara kredit kalau berdasarkan dari paragraf ini. Jadi penjualan dilakukan secara kredit dan dikenakan PPN juga seperti itu. Oh iya, kita lupa ya, selain bahan baku ada bahan pembantu. Nah, beda dengan bahan baku di mana dibelinya secara kredit, bahan pembantu dibelinya secara tunai. Karena nantinya kalau kalian pelajarin di bukti transaksi itu tidak akan dijelaskan dia pembeliannya kredit atau debit, tapi karena sudah diatur dalam ketentuan di bagian sebelumnya. Oke, tadi kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar dan instruksi dari pengerjaan praktikum akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana menjurnalnya, kayak gitu. Kalian sudah belajar jurnalnya. Saat ini sekaligus saya akan ngajari kalian bagaimana kita mencatatnya dalam Excel seperti itu. Saya nggak akan kasih template, kita akan belajar membuat tabel jurnal dari awal mula gitu. Jadi kita tidak akan dari template-nya, kita gunakan yang template yang sudah sering kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, kemudian kita aplikasikan dalam Excel, kemudian kita belajar. Nanti ketika ada tambahan, kita akan belajar bagaimana sih mengembangkan tabel-tabel hingga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, pertama sebelum kita memasukkan dalam Excel, kita harus belajar membuat jurnalnya. Di buku ini sudah disediakan beberapa bukti transaksi yang kita akan pelajari gitu. Jadi ada sekitar 130 bukti transaksi yang akan kita kerjakan selama 1 semester ini. Nah, ini adalah bukti transaksi pertama. Kita ketahui bahwa ini adalah bukti memorial. Nah, adalah jurnal memorial. Nah, yang dimaksud dengan jurnal memorial adalah transaksinya tidak berkaitan dengan kas, tidak berkaitan dengan pembelian, tapi ini adalah kegiatan yang hanya bersifat internal, makanya disebut memorial. Memorial itu kan hanya untuk mengingat saja, seperti itu. Oke, di sini ada transaksi yang berupa ada membebankan persediaan produk dalam proses awal ke seksi produksi 1, di mana dia dicatat dalam rekening BDP Departemen Produksi 1. Oke. Nah, dengan rincian bahwa BDP-nya itu terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP gitu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak kalau ada transaksi seperti ini, jurnalnya seperti apa? Coba. BDP, BBB Departemen Produksi 1 itu sebanyak 1.391.400. Terus ada BTK sebanyak 108, BDP BTK sebanyak 108.800. Terus ada BDP biaya BOP sebanyak 295.600. Jadi untuk kreditnya itu ada BDP Departemen Produksi 1 untuk totalnya itu 1.795.800. Oke, benar sekali Yuna. Dari transaksi itu kita akan itu adalah jurnal yang sudah dibuat, tapi itu kan baru manual. Bagaimana kita menerapkannya dalam Excel, kita akan buka kayak gitu. Jadi langkah awal adalah kita membuka Excel dulu seperti itu. Sebentar, kita belajar. Kemudian biasanya kan kalau kita catat ada nomor dulu, kemudian ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada di sini debit, ada kredit. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita bisa rapikan, kita bisa kasih garis gitu. Kemudian setelah itu, nah biasanya di sini
kemudian saya biasanya untuk mempermudah di debit kredit ini kemudian kita kasih insert lagi. Di sini adalah nomor akun gitu, kemudian atau nama akun, kemudian di sini adalah saldonya. Seperti itu. Nah, hal yang sama kita lakukan juga di kolom debit. Seperti itu. Kita rapikan dulu. Nah, tadi kan kita catat nama akunnya adalah BDP/BBB Departemen Produksi 1. Kemudian ini kita bisa copy, kemudian kita ganti. Nah, ini pada PDP Departemen Produksi 1 gitu. Nah, jumlahnya sesuai apa, saldonya kita bisa masukkan ini 13191,400. Kemudian kalau kita mau ada pemisahnya kita bisa pakai ini. Kemudian kalau kita mau hilangkan angka 00-nya di belakang seperti ini. Ini 108.800, kemudian 295.600, ada 179.800. Yang sama kita bisa lakukan seperti itu. Dena udah bikin ya. Oke, berarti tinggal kamu tulis ya BDP-nya ya. Oke, tinggal dimasukin. BBB apa kurang 1 ya, Departemen Produksi 1. Oke. Nah itu foldernya bisa dimasukin ya, gitu. Nah, coba Kak lihat, Kak Yuna bisa nggak gedeinnya? Oh gitu. Nah, saya tak ajarin. Ini Bu. Cara gedenya kayak gini. Ini tinggal di garisnya aja di sini. Ya. Gitu aja. Nah, ini kalau kamu merge ya. Ya. Jangan di merge kalau ini. Nah, nih. Kemudian untuk anunya, dia Ya. mau munculin garisnya ke bawah, sorry ya, ini ke bawah. Nah, ini kita bisa main di sini. Gini, nah ini bisa kompak border. Ya Bu. Di sini nanti di sini bisa ditulis BDP. Itu nggak kelihatan karena Excelnya aja, gitu. Tapi aslinya ada garis itu sebenarnya. Gitu. BDP, PDB ya. Nah, oke. Itu boleh bisa terserah singkatannya Departemen Produksi 1, Deprod 1 boleh untuk meningkat aja. Oke. Ini kita baca, masukin sasaran. Nah. Oke. Demikian video demonstrasi proses pembelajaran mata kuliah praktikum akuntansi yang saya ampu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran bagaimana saya mendukung mahasiswa untuk meningkatkan kompetisi mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya.